Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ngaji with Gen Z. Tempat kita ngobrol santai tapi tetap berbobot. Bareng aku, Dike Nabila, yang bakal nemenin kalian hari ini. Coba deh jujur, pernah gak sih kalian dapat berita yang bikin panik, terus langsung share ke grup tanpa cek dulu? Atau mungkin lagi emosi, terus nulis komentar pedas di media sosial? Padahal ya, di era digital seperti sekarang, jempol kita bisa lebih berbahaya dari lisan. Satu postingan bisa jadi pahala, tetapi juga bisa jadi dosa yang terus mengalir. Nah, hari ini spesial banget karena aku gak sendirian. Udah ada 3 narasumber cantik-cantik yang bakal bahas ini dari perspektif Islam. Say hai dulu kakak-kakak di kamera. Hai. Oke, langsung saja. Boleh perkenalan dulu satu-satu? Ya, boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Helia sebagai narasumber pertama. Di sini saya berfokus pada kajian Al-Quran dan tafsir. Halo semuanya, saya Sofi Nur Aziza sebagai narasumber 2. Di sini saya akan membahas mengenai sisi hadis dan akhlak. Halo semuanya, saya Clarissa Azahra, lebih ke implementasi praktis buat kita sebagai generasi muda. Oke, sekarang kita mulai dari yang sering banget terjadi, yaitu fenomena hoax. Menurut Kak Aisyah, seberapa serius sih hoax ini dalam Islam? Menurut saya sih sangat serius ya Kak. Karena apa? Karena dalam Islam menyebarkan hoaks itu bisa termasuk dusta atau kadzib, bahkan bisa menjadi fitnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sudah jelas mengingatkan dalam firman-Nya Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik yang membawa suatu berita, maka telitilah terlebih dahulu kebenarannya. Nah, ini yang kita kenal dengan konsep tabayun, Kak. Berarti sebenarnya Islam sudah ngajarin fast checking dari dulu ya? Iya, betul sekali. Bahkan diperkuat lagi di ayat lain, yaitu pada Quran surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak mengetahui ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati setiap orang itu kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, kalau kita meng-share informasi tanpa adanya kebenaran, berarti itu sudah termasuk melanggar prinsip-prinsip Islam. Oh iya, dan yang sering kita lupa juga, dosa itu berhenti di kita. Karena hoax itu yang kita sebarkan terus disebarkan ke orang lain, maka itu termasuk menjadi dosa jariah loh. Oh, seperti itu. Iya. Oh, berarti konsep yang penting viral dulu itu bahaya banget ya? Iya, bahaya banget. Oke, sekarang kita masuk ke fenomena kedua, yaitu hate speech. Komentar pedas, saling hina kayaknya udah jadi budaya. Nah, menurut Kak Sofi, gimana sih Islam melihat hal ini? Dalam Islam, menjaga lisan itu sangatlah penting karena Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut." Hadis riwayat Bukhari, yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Berarti kalau kita komen jahat, itu melanggar ya?
Iya, sangat melanggar karena dalam hadis juga berbunyi al-muslimu man salamal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya seorang muslim adalah kaum muslimin yang menjaga lisan dan tangannya. Karena sekarang itu lisan nggak cuma mengenai bicara doang, tetapi dengan postingan, caption, dan komentar juga itu termasuk lisan. Nah, dan yang sering terjadi sekarang itu orang merasa aman karena cuma dunia nyata, padahal kan dalam Islam itu semuanya dicatat ya. Iya, betul banget Betul itu. banget itu. Nah, ini yang paling penting. Gimana sih cara kita biar nggak kejebak hoax dan hate speech? Nah, ada beberapa langkah praktis. Yang pertama adalah tabayun sebelum sharing. Jangan langsung percaya. Tanyakan dulu, sumbernya jelas enggak, medianya terpercaya enggak, dan apa buktinya. Seperti itu. Yang kedua, think sebelum posting. Gunakan prinsip benar tidak, perlu tidak, dan baik atau enggak, seperti itu. Nah, ini tuh Kak sesuai dengan ajaran Islam tentang kehati-hatian dalam berbicara loh. Yang ketiga, hindari debat toksik. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi la yashhar qaumun min qaumin, yang artinya janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum lain. Diskusi boleh tapi tetap beradab. 4. Jadikan medsos sebagai ladang pahala. Coba ubah mindsetnya. Posting ilmu, dakwah, dan motivasi sehingga itu bisa menjadi amal jariah digital. 5. Sadar jejak digital sama dengan sadar akhirat. Jadi, apa yang kita posting itu bukan cuma dilihat oleh manusia aja loh, tapi dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam banget sih, bukan cuma internet yang nggak pernah lupa, tetapi juga Allah Maha Mengetahui. Masya Allah, banyak banget insight hari ini. Bisa kita simpulkan ya, hoax sama dengan dosa, bukan sekedar kesalahan sosial. Hate speech sama dengan bertentangan dengan akhlak Islam. Media sosial sama dengan bisa jadi pahala atau dosa. Kuncinya ada di kontrol diri dan kesadaran iman. Mulai dari hal kecil, tahan jempol sebelum posting. Karena setiap kata yang kita ucapkan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Teman-teman, yuk mulai sekarang lebih bijak sebelum sharing, lebih santun dalam berkomentar, dan lebih bertanggung jawab dalam bermedia sosial. Karena bisa jadi satu postingan hari ini menentukan nasib kita di akhirat nanti. Terima kasih banyak untuk para narasumber. Sama-sama, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.